Sahabat Kata Data, sudah siap nih kembali ke kantor? Isu ini menjadi menarik nih karena kasus COVID-19 sudah lebih terkendali. Di sisi lain, pandemi telah mengubah hidup banyak orang karena biasa bekerja dari rumah alias WFH. Masih relevan gak sih bekerja di kantor alias WFO? Atau sekarang lebih tepat untuk kombinasi alias hybrid atau work from anywhere? Sejumlah laporan memprediksi bahwa sistem kerja kombinasi alias hybrid working bakal jadi tren bekerja di tahun 2022 ini. Kalau ditanya WFH atau WFO atau hybrid, lebih baik sih hybrid sih, karena meringankan beban kita juga, karena kan kita bertemu sama satu rekan kerja juga di kantor, jadi komunikasinya juga cepat. Gue setuju kalau misalnya sekarang model bekerja pada masa kini ini adalah hybrid, jadi kita bisa melakukan pekerjaan kita atau melaksanakan segala tanggung jawab pekerjaan kita itu dimanapun kita berada. Lantas, apa ya keunggulan dari hybrid working ini? Dan apakah ekosistem perkantoran di Indonesia siap dengan model kerja ini? Hybrid working adalah kombinasi dari bekerja di kantor dan bekerja secara remote. Melalui hybrid working, Anda dan karyawan-karyawan lainnya memiliki keleluasaan untuk bekerja dari mana saja, bisa dari kantor, di rumah, atau lokasi lainnya. Laporan McKinsey menunjukkan ada perubahan signifikan mengenai survei hybrid working dari kondisi sebelum pandemi dan kondisi pasca pandemi. Pada pra-pandemi, hanya 30% karyawan yang memilih sistem kerja kombinasi. Namun, saat masuk pasca pandemi, sebanyak 52% karyawan memilih sistem kerja yang fleksibel ini. Hasil serupa juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan survei Jobstreet, 68% pekerja Indonesia berharap sistem kerja kombinasi. Kemudian, sebanyak 23% responden mengatakan ingin bekerja jarak jauh, sementara hanya 9% responden mengatakan ingin bekerja di kantor. Meski nyatanya, survei itu juga menunjukkan bahwa mayoritas atau 46% pekerja di Indonesia masih sepenuhnya bekerja di kantor pasca pandemi. Padahal menurut studi global terbaru Cisco, pekerjaan hybrid telah meningkatkan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. So I think as organizations are thinking about hybrid and this shift into new ways of working, we have to continue to think about it from a business lens. We have to think about it from a people and a talent lens. But there's also a third lens that I will throw out, which is how do you also think about the impact organizations can have in the larger communities that they're a part of. And you have to do this in a manner that is true to you, and you do it through technology, you do it through culture, you do it by focusing on people. Studi Cisco yang berjudul Employees Are Ready for Hybrid Work Are You? Menemukan bahwa karyawan yang bekerja secara hybrid 85,3% lebih bahagia dan 75,1% meningkatkan work-life balance. Karena bisa menyesuaikan jadwal kerja dan bisa menghilangkan commuting time atau perjalanan yang menyita waktu, di mana mereka menghemat setidaknya 4 jam sampai 8 jam atau lebih dalam satu minggu. Tak hanya itu, penelitian Cisco juga melihat dampak pekerjaan hybrid pada 5 kategori kesejahteraan, yakni kesejahteraan emosional, keuangan, mental, fisik, dan kesejahteraan sosial. Yang menarik, 87% responden Indonesia bahkan mengatakan kesejahteraan finansial mereka meningkat dengan rata-rata tabungan mereka bisa mencapai lebih dari $5.000 atau sekitar 85 juta rupiah per tahun sejak mereka mulai menerapkan hybrid working. Well, meski model kerja hybrid banyak menguntungkan pekerja, namun model kerja ini tetap membutuhkan upaya yang serius untuk menghindari kerusakan produktivitas waktu bekerja karyawan. Lantas bagaimana dengan perusahaan? Survei Cisco menyebut hanya 25% karyawan yang menyebut perusahaan mereka di Indonesia siap menerapkan working hybrid.
Sedangkan sisanya menyebut bahwa perusahaannya masih terkendala teknologi dan komunikasi dalam menerapkan sistem kerja tersebut. I think a couple of things that come immediately to mind is how do you help people connect? So networking, like how do you allow people to really be able to work from anywhere, which means that investments in networking technologies. It also means investments in security because you do want to make sure that regardless of where people work from, they are on a secure network and that you're from an office perspective, you are not at risk of cyber attacks. So obviously investment in security becomes very, very important. Sebenarnya, sistem kerja apapun yang diterapkan perusahaan selalu ada kelemahannya. Misalnya, kelemahan dari sistem kerja hybrid ini adalah banyaknya distraksi atau pengalihan karena minimnya pengawasan. Tapi, belum tentu juga kalau kerja di kantor tidak ada distraksi dari rekan kerja atau mungkin dari atasan sendiri. Kuncinya adalah disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada pekerjaan masing-masing. Nah, kalau sahabat Kata Data sendiri bagaimana nih? Tren kerja hybrid, yes or no?